Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana strategis sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Tujuan pengukuran kinerja pertama, 1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. 2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan strateginya. 3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta untuk mencapai good governance. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja. Pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. 3. Untuk mengawasi pencapaian kinerja dan menjadi segi banding dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja sebagai dasar untuk memberikan reward dan punishment. Value for money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi merupakan penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran ekonomi memerlukan data-data anggaran, pengeluaran, dan realisasinya. Untuk melihat seberapa besar tingkat ekonomi sebuah anggaran dapat dilihat dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Berikut formula untuk mengukur tingkat ekonomi menurut Mahmudi. Ekonomi sama dengan input dibagi nilai input dikali 100. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan dengan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Outcome merupakan persentase dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, sedangkan output adalah hasil yang dicapai dari suatu program yang dilakukan oleh organisasi. Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Untuk rumus penghitungan rasio ini adalah sebagai berikut. Rasio efektivitas PAD sama dengan realisasi PAD dibagi anggaran PAD kali 100%. Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut. Kriteria persentase efisiensi. Untuk nilai 100% ke atas dikatakan tidak efisien. Untuk nilai 100% dikatakan efisiensi berimbang. Sedangkan untuk nilai kurang dari 100% dikatakan efisien. Selanjutnya ada rasio keserasian. Rasio keserasian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam 1 tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut. Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya, proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.
Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari suatu periode ke periode berikutnya. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan daerah adalah sebagai berikut. Rasio kemandirian keuangan daerah atau disingkat RKKD menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan kontribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah ada pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah. Yang pertama, ada kemampuan keuangan rendah sekali dengan kemandirian 0% sampai 20% dengan pola hubungan intrusif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Yang kedua, ada kemampuan keuangan rendah dengan tingkat kemandirian sebesar 25% sampai 50% dengan pola hubungan konstruktif, di mana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Yang ketiga, ada kemampuan keuangan tingkat sedang dengan kemandirian 50% sampai 75% dengan pola hubungan partisipatif, di mana peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah. Yang ketiga, ada kemampuan keuangan tingkat tinggi dengan tingkat kemandirian sebesar 75% sampai 100% dengan pola hubungan delegatif, di mana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.